Shalom dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Di hari yang dipercayakan kepada kita. Demi vitalitas kehidupan kita. Dalam kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian bersama dengan Yesus. Senang bertemu dengan Anda. Dalam motivasi rohani 7 menit. Ada waktu yang baik membangun hubungan kita dan persahabatan dengan Tuhan, agar seluruh pekerjaan kita, tugas-tugas kita, bisnis dan usaha kita, pelayanan dan kegiatan yang kita lakukan, membawa kebahagiaan, keberhasilan, dan menikmati hidup, oleh karena kita hidup senantiasa di dalam berkemurahan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan di ayat 13, Yesus sudah menekankan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Metode Kristus saja yang akan memberi keberhasilan yang sejati dalam menjangkau manusia. Kristus berbaur dengan semua manusia. Sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka, ia menunjukkan simpatinya terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, ikutlah aku. Ministry of Healing, halaman 143. Kristus adalah orang yang sangat bermurah hati kepada semua orang berdosa. Orang miskin, orang yang susah, orang yang terlantar, orang yang sakit dan menderita. Kemurahan hatinya ditunjukkannya dengan berbaur dan bergaul dengan semua orang berdosa dari segala golongan dan tingkat sosial masyarakat. Kemurahan hatinya dinyatakannya di dalam simpatinya, empatinya, melayani serta memenuhi segala kebutuhan orang berdosa dengan disembuhkan, disucikan, diselamatkan, dan dipulihkan ke dalam peta ilahi. Kemurahan hatinya diberikannya waktunya, tenaganya, kebaikannya, kebenarannya, dan pengampunannya untuk memenangkan dan menyelamatkan setiap orang berdosa masuk di dalam kerajaannya. Bermurah hati atau berkemurahan hati adalah rasa haru yang sangat dalam, tindakan yang penuh dengan belas kasihan, dan perasaan terharu yang muncul dari hati yang paling dalam, dengan belas kasihan dan kepedulian, bukan hanya rasa iba. Kemurahan hatinya didasarkan atas kasih karunia-Nya, pengampunannya, dan belas kasihan serta simpati kepada siapa saja dan yang datang kepada Kristus. Bukan hanya rasa iba, rasa belas kasihan, tetapi tindakan yang nyata, pemberian yang nyata. Bukan hanya terharu, tetapi sangat terharu dan sangat dalam belas kasihannya, sehingga dinyatakan di dalam bentuk perbuatan dan bertindak menyalurkan pemberian, kebaikan, berkat-berkat, dan kasih yang nyata di dalam kehidupan banyak orang berdosa. Saudaraku, di dalam Yohanes 11 ayat 33, istilah belas kasihan ini dinyatakan dengan masgullah hati Yesus. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan sangat terharu kepada orang berdosa untuk diselamatkan dan memenuhi kebutuhan mereka. Pondasi kemurahan hati adalah belas kasihan Kristus. Perasaan terharu dari dalam lubuk hati, kasih karunia dan pengampunan Allah, itulah yang menjadi bahagian kita. Dan kalau kita sudah merasakan itu, menerima itu dari Yesus, dan merasakan mujizatnya begitu besar, saudaraku,
kemurahan hati itu harus tersalur kepada orang lain seperti yang Yesus lakukan. Kita dipanggil, dipilih menjadi umat pilihannya dan ditetapkan menjadi alat di tangannya adalah untuk melakukan hal yang sama, berbuat yang sama seperti yang dilakukan Yesus yang penuh dengan belas kasihan dan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang. Kita dipanggil untuk menjadi alat dan umat Tuhan untuk melakukan simpati, rendah hati, berbelas kasihan kepada semua orang. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakku adalah murah hati. Saya mengundang Anda untuk selalu bermurah hati dan penuh belas kasihan untuk menjangkau dan memenangkan setiap orang kepada Kristus. Karena kemurahan hati sangat besar pengaruhnya dan kuasa mujizatnya untuk merubah setiap orang. Murah hati adalah kuasa surga yang diberikan kepada kita untuk menginsafkan dan menobatkan dunia ini. Kemurahan hati untuk mematikan rasa egoisme dan selfish, mementingkan diri serta serakah di dalam kehidupan dan keinginan kita. Murah hati adalah kekuatan untuk mengubah setiap kehidupan orang dan menyempurnakan hidup orang bersama dengan rencana-rencana Tuhan. Murah hati adalah satu kuasa yang membentuk karakter kita menjadi sama dengan karakter Kristus, supaya kita hidup di dalam simpati, empati, berbelas kasihan, dan berkebaikan kepada semua orang. Murah hati adalah energi kreatif untuk rohani kita, iman kita, kesetiaan kita. Itulah prinsip-prinsip sorga yang membangun hubungan sorga dengan dunia, di mana kita harus melakukan kemurahan hati Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.